Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran bahasa Arab dengan membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha al-juz'ul awwal. Dan sekarang kita masuk di pelajaran yang kelima. Silakan buka kitabnya halaman yang ke-27. Kemarin sudah kita selesaikan pembahasan tentang huruf-huruf jar. Sekarang di pelajaran yang kelima di halaman yang ke-27 kita akan membahas tentang mudhaf dan mudhaf ilaih insyaallah. Sebelum kita membahas tentang mudhaf dan mudhaf ilaih, maka di sini kita akan membaca dulu beberapa contoh-contoh mudhaf dan mudhaf ilaih yang akan disebutkan di dalam dialog berikut ini. Kita baca sama-sama dulu. Saya baca, nanti antum bisa mengikuti bacaan saya. Ad-darsul khamisu. Pelajaran yang kelima. Sa'id mengatakan, "Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru?" Apakah ini kitabnya Muhammad, wahai Yasir? Ya. La, hadza kitabu Hamidin. Tidak. Ini kitabnya Hamid. Bukan, ini kitab miliknya Hamid. Seperti itu maksudnya ya. Kemudian ini contoh ya, mudhaf dan mudhaf ilaih. Kitabu Muhammadin, kitab miliknya Muhammad. Kitabu Hamidin, kitab miliknya Hamid. Ini salah satu makna dari mudhaf dan mudhaf ilaih, yakni makna kepemilikan kitabnya. Harokatnya juga mudhaf ilaih itu senantiasa kasrah ya. Kitabu Muhammadin, bukan kitabu Muhammadun, tidak, tapi kitabu Muhammadin. Ini juga kitabu Hamidin ya. Mudhaf ini tidak boleh ditanwin ya. Ini perhatikan contoh kitabu ya. Kemudian juga tidak boleh dikasih alif lam ya. Ini untuk mudhaf. Tapi mudhaf ilaih ini boleh dikasih alif lam ya, boleh pula ditanwin dan harakatnya itu kasrah. Ini ciri-cirinya ya. Kita baca dulu contohnya ini. La, hadza kitabu Hamidin. Bukan, ini kitab miliknya Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Mana kitabnya Muhammad? Yasir menjawab, huwa 'alal maktabi hunaka. Dia itu di atas meja di sana. Maksudnya dia adalah kitabnya Muhammad ya. Huwa ini, dhamir huwa ini dia kembalinya kepada kitab. Kitabu Muhammadin. Dia maksudnya kitabnya Muhammad itu berada di atas meja di sana. Ya. Kemudian Sa'id kembali mengatakan, aina daftaru Ammarin? Di mana daftar itu buku tulis ya. Kalau kitab itu buku cetak, buku ya seperti yang bukan tulis ya. Kalau daftar itu buku tulis. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulisnya Ammar? Ini juga masih mudhaf dan mudhaf ilaih contoh ya. Yasir menjawab, huwa 'alal maktabil mudarrisi. Dia maksudnya daftarnya, buku tulisnya Ammar itu berada di maktabil, ala maktabil mudarrisi, di meja guru, meja miliknya guru. Ya, maksudnya. Kemudian Sa'id kembali bertanya, qalamu man hadza ya Ali? Pena siapa ini wahai Ali? Ali menjawab, hadza qalamul mudarrisi. Ini penanya mudarris, penanya guru. Sa'id bertanya, aina haqibatul mudarrisi? Di mana tasnya mudarris? Di mana tasnya guru? Ali menjawab, hiya tahtal maktabi. Tasnya guru itu ada di bawah meja. Ya, di bawah meja tahta, ini di bawah al-maktabi meja. Ini beberapa contoh-contoh
mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Di sini akitabu, a ini hamzatu istifham ya, ataukah harful istifham. Hamzah ataukah huruf yang digunakan untuk pertanyaan ya. Kitabu sebagai mudhaf, kemudian Muhammadin mudhafun ilaih. Ya. Kitab itu adalah ya mudhaf ya. Mudhaf itu sandaran, Muhammadin itu mudhaf ilaih yang disandarkan kepadanya. Kitab miliknya Muhammad. Kitab itu sandaran, mudhaf itu sandaran ya, mudhaf ilaih yang disandarkan kepadanya. Kitabnya Muhammad. Ya. Kemudian juga di sini ada huruf nida, namanya huruf nida yang digunakan untuk panggilan ya. Kemudian isim yang datang setelah huruf nida itu tidak boleh ditanwin. Sehingga bukan ya yasirun tidak, tapi ya yasiru ya, seperti itu ya. Akitabu Muhammadin hadza ya yasiru ya, apakah ini kitabnya Muhammad wahai Yasir? Ya, salah satu makna mudhaf dan mudhaf ilaih itu adalah makna kepemilikan ya, meskipun nanti tidak hanya kepemilikan saja, tapi ada makna yang lain. Ini satu dulu makna kepemilikan ya. Kitabu Muhammadin maksudnya kitabun li Muhammadin, kitab miliknya Muhammad. Jadi ada makna li kepemilikan di situ. Ya, ini contoh pertama ya, kitabu Muhammadin. Kitabu Hamidin, la hadza kitabu Hamidin. Di sini ada juga mudhaf kitab, Hamidin mudhafin ilaih. Perhatikan tadi ya. Mudhaf itu diantara tandanya adalah satu, tidak ada alif lamnya. Mudhaf ya. Bisa ditulis silahkan. Ya. Satu, tidak ada alif lamnya, ini mudhaf. Yang kedua, tidak boleh ditanwin. Ya. Tidak boleh ditanwin ya. Ini dua tanda mudhaf ya. Pertama itu tidak ada alif lamnya. Yang kedua, tidak boleh ditanwin. Adapun mudhafun ilaih itu ya boleh ada alif lamnya, boleh pula tidak. Boleh ditanwin, boleh pula tidak. Jadi kembali kepada kaidah isim ma'rifah ya. Kalau ada alif lamnya berarti tidak ditanwin. Tapi kalau ada alif lamnya, kalau tidak ada alif lamnya itu ditanwin, kalau tidak ada alif lamnya berarti tidak boleh ditanwin ya. Kemudian juga ciri yang selanjutnya, mudhaf ilaih itu di kasrah. Ya. Di kasrah ya. Majrur, i'rabnya itu majrur, kasrah. Ya, kitabu Muhammadin. Ya. Ini i'rabnya itu majrur, yakni tanda kasrah. Di sini tanwin ataukah tidak tentunya melihat. Kalau ini ada alif lamnya, enggak boleh ditanwin. Ini tidak ada alif lamnya ya, Muhammadin, Hamidin. Tapi kalau ada alif lamnya, semisal contoh maktabul mudarrisi, maka cuma dikasrah saja tanpa tanwin. Di sini ada alif lamnya karena ada alif lamnya. Seperti itu ya. Ini contoh mudhaf dan mudhaf ilaih. Aina kitabu Muhammadin? Di mana kitabnya Muhammad? Ini juga contoh yang lain. Ya, mudhaf dan mudhaf ilaih. Huwa 'alal maktabi. Berarti kan ingat lagi di sini ada huruf jar, maka setelahnya kasrah. Hunaka itu kata tunjuk isim isyarah yang menunjukkan tempat jauh. Hunaka, hunalika. Ya, di sana. Cuman kata tunjuk di sini menunjukkan tempat ya, hunaka di sana. Huna di sini, hunaka di sana. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulisnya Ammar? Ini juga mudhaf. Ammarin mudhafun ilaih. Ya, mudhaf dan mudhafun ilaih. Kemudian Yasir menjawab, huwa 'alal maktabil mudarrisi. Karena di sini ada ala, maka mudhafnya itu dikasrah. Ya. Jadi bisa mudhaf berubah harokatnya, enggak mesti dhammah, kasrah juga boleh, melihat sebabnya apa. Di sini sebabnya ada alanya, maka maktabi. Ini mudhaf, al-mudarrisi mudhafun ilaih. Ini contoh yang mudhaf ilaih dengan ada alif lamnya, maka setelahnya tetap kasrah, cuman tidak ditanwin. Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia di atas mejanya guru, meja miliknya guru maksudnya. Qalamu. Ini juga mudhaf ya. Cuman mudhafun ilaihnya itu adalah huruf man. Enggak terlihat kasrahnya ya. Qalamu man hadza. Sehingga tidak boleh tanwin ya. Tadi telah kita sebutkan syarat mudhaf itu enggak boleh ditanwin ya. Bukan qalamun man hadza, tidak, tapi qalamu man hadza ya Aliyu.
Pena miliknya siapa ini wahai Ali? Ya, berarti kan mudhaf ya, ini mudhaf. Man hadza itu mudhafun ilaih. Ya Ali tadi kembali huruf nida, kemudian munada Ali enggak boleh tanwin ya. Hadza qalamul mudarris. Ini contoh yang lain dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Qalamu mudhaf, al mudarrisi mudhafun ilaih. Ini pena miliknya mudarris. Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tasnya mudarris? Ini juga mudhaf, ini mudhafun ilaih. Di mana tasnya mudarris, tasnya guru? Hiya tahtal maktabi. Dia maksudnya haqibah ini kan muannats, maka kata gantinya itu dhamirnya adalah hiya. Dia maksudnya tasnya mudarris itu, jadi tasnya mudarris itu tahtal maktabi, di bawah meja. Ini tahta, ini juga dihukumi seperti hukum mudhaf ya. Meskipun ini sebenarnya adalah dzaraf. Yani dzarfu makan. Yani yang menunjukkan tempat, tahtal maktabi. Tapi ini hukumnya sama dengan hukum mudhaf. Ya, tahta kemudian al-maktabi mudhafun ilaih. Ya, dikasrah juga. Paham ya di sini? Kemudian sebagai tambahan ya, silakan bisa dicatat barangkali apa yang saya sampaikan di sini. Tadi telah kita sebutkan ya, mudhaf dan mudhaf ilaih itu salah satu maknanya adalah makna kepemilikan. Ya. Makna kepemilikan ya. Haqibatul mudarrisi. Tasnya guru, maksudnya tas miliknya guru ya. Misalkan contoh ya, tasnya guru, ya, maksudnya tas miliknya guru. Ini contoh yang mudhaf dan mudhaf ilaih memiliki makna kepemilikan. Ya. Kalau ini tadi dzaraf ya, cuman dihukumi seperti hukumnya mudhaf. Al-maktabi yakni mudhafun ilaih. Ataukah ini juga bisa dikatakan sebagai huruf jar? Artinya ismun majrur bitahta. Hukumnya hampir mirip dengan jar dan majrur, hampir mirip dengan mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini contoh satu makna kepemilikan ya. Kemudian juga ada makna yang lain yakni makna pada, di ya, fi, makna fi. Kalau tadi makna li ya, makna kepemilikan, sekarang makna fi, makna di dalam, pada ya. Semisal contoh bisa dicatat silahkan ya. Qiyamul laili ya. Qiyamun itu berdiri maksudnya salat, al-laili itu di waktu malam. Pada qiyamun fil laili, salat pada waktu malam. Ini juga mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Maknanya adalah makna pada, di dalam. Ya. Salatul zuhri, salat pada waktu zuhur ya. Salatul asri, salat pada waktu asar dan seterusnya itu. Ini menunjukkan pada. Dua ya, makna yang kedua. Satu kepemilikan, yang kedua apa tadi? Menunjukkan di dalam, fi. Kemudian yang ketiga, ada makna yang ketiga yakni makna mudhaf dan mudhaf ilaih yang menunjukkan makna dari, min, makna min. Misalkan contoh, cuman kita nggak ada papan tulis jadi sulit untuk apa namanya memberikan contoh dengan tulisan, tapi bisa difahami insya Allah dengan mendengarkan ya. Contoh yang ketiga yakni makna dari, makna min. Misalkan contoh babul hadidi. Babun itu pintu, al hadid itu besi. Maksudnya pintu besi, maksudnya pintu yang terbuat dari besi. Babun minal hadidi, pintu dari besi. Seperti itu ya. Ini contoh min. Ini juga mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini tiga contoh atau tiga makna dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Ya, memang harusnya belajar bahasa Arab itu tatap muka ya, supaya nanti bisa langsung praktek. Ada tulisan di papan tulis, cuman nggak masalah. Ya, apalagi sekarang masih pandemi, masih ada sebagian mengkhawatirkan kalau tatap muka akan menjadi klaster penyebaran COVID ya, maka nggak masalah kita sampaikan dengan suara dan ada tulisan di kitabnya. Kita lanjutkan di tamarinu, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah soal-soal berikut. Ya. Aina kitabu Muhammadin, di mana kitabnya Muhammad? Ini melihat ke bacaan tadi ya. Jawabannya di sini ya. Huwa 'alal maktabi hunaka. Dia berada di atas meja di sana. Ya. Kemudian yang kedua, aina kitabu Ammarin? Di mana kitabnya Ammar? Ini jawabannya di sini ya. Ya. Daftaru berarti ya. Huwa 'alal maktabil mudarrisi. Ini jawabannya.
Dia berada di meja guru. Aina haqibatul mudarrisi, di mana tasnya guru? Jawabannya di terakhir. Hiya tahtal maktabi. Dia berada di bawah meja. Kita lanjutkan. Adifil kalimatil ula ila thaniyah. Idhafahkan, sandarkan kata yang pertama kepada kata yang kedua menjadi bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Contohnya ya, kitabun sama Muhammadun, ya. Kemudian diidhafahkan, disandarkan menjadi kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad. Perhatikan ya harakatnya ya. Tadi kan kitabun tanwin, Muhammadun juga tanwin dhammah. Sekarang kalau diidhafahkan, ya disandarkan, yakni kitabu tanpa tanwin, Muhammadin menjadi kasrah tanwin. Seperti itu ya. Nanti juga seperti itu contohnya. Kemudian selanjutnya qalamun hamidun menjadi bagaimana? Qalamu hamidin. Qalamun hamidun menjadi qalamu hamidin. Baitun abbasun menjadi baitu abbasin. Perhatikan ya. Ini nggak boleh ditanwin dengan dhammah karena tidak ada amil yang memasukinya, tidak ada faktor yang memasukinya. Kemudian di sini di kasrah. Ingat ya, mudhaf ilaih itu majrur kasrah. Ya. Baitun abbasun menjadi baitu abbasin. Ghurfatun aliyun ghurfatu aliyin. Daftarun sa'idun menjadi daftaru sa'idin, di kasrah ya. Mindilun yasirun menjadi mindilu yasirin. Seperti itu ya, ditulis sendiri nanti. Silakan di kitab antum. Qamisun ammarun menjadi qamisu ammarin. Sarirun khalidun menjadi sariru khalidin. Artinya sudah mafhum semua ya. Ini penanya Hamid, rumahnya Abbas, kamarnya Ali, buku tulisnya Sa'id, sapu tangannya Yasir, bajunya Ammar, ranjangnya Khalid. Ya. Ini yang mudhaf ilaihnya itu tanpa alif lam, maka harakatnya itu kasrahnya kasrah tanwin. Ya. Muhammadin, Hamidin, tadi. Sekarang contoh yang mudhaf dan mudhaf ilaih dalam keadaan mudhaf ilaihnya itu ada alif lamnya, maka tetap kasrah, tapi kasrahnya tidak boleh ditanwin karena ada alif lam. Contohnya maktabun al-mudarrisu menjadi maktabul mudarrisi. Mejanya guru, meja guru ya. Miftahun al-baitu menjadi miftahul baiti. Jadi kasrah tapi tanpa tanwin ya karena ada alif lamnya. Dukkanun at-tajiru dukkanut tajiri. Baitun al-muhandisu baitul muhandisi. Ya. Ismun al-waladu menjadi ismul waladi. Kemudian kitabun Allahi, Allahu menjadi kitabullahi. Ya. Baitun at-tabibu menjadi baitut tabibi. Miftahun as-sayyaratu menjadi miftahus sayyarati. Seperti itu ya. Artinya sudah mahfuz semua ya. Maktabul mudarrisi, meja guru. Miftahul baiti, kunci rumah. Dukanut tajiri, tokonya seorang pedagang. Baitul muhandisi, rumahnya insinyur. Ismul waladi, namanya anak kecil laki-laki. Kitabullahi, kitab miliknya Allah. Baitut tabibi, rumahnya dokter. Miftahus sayyarati, kunci mobil. Seperti itu, difahami baik-baik. Salisan yang ketiga, iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah dengan menetapkan akhir-akhir kata. Silakan bisa disimak baik-baik, diharokati kalau belum bisa di kitab antum masing-masing. Babul madrasati ya. Pintu sekolah ya. Berarti kan ya ini mudhaf, babu al madrasati mudhafun ilaih. Harokatnya kasrah tanpa tanwin karena ada alif lamnya. Himarur rajuli, keledainya seorang laki-laki. Baitu Hamidin, rumah miliknya Hamid. Sayyaratul mudiri, mobilnya kepala sekolah. Mindilu Ammarin, sapu tangannya Ammar. Ismut talibi, namanya santri, namanya seorang pelajar. Baitullahi, rumahnya Allah. Fi kitabillahi, dalam kitabnya Allah. Min baitil mudarrisi, dari rumahnya guru. Ala maktabil mudiri, di atas mejanya kepala sekolah. Ya.
Perhatikan harokatnya sama terjemahannya tadi ya, diperhatikan baik-baik. Iqra, sekarang latihan yang keempat, bacalah. Aina baitul mudarrisi, di mana rumahnya mudarris? Huwa ba'idun, dia maksudnya rumahnya mudarris itu jauh. Ini contoh ya, baitul mudarrisi. Mudhaf, ini mudhafun ilaih di kasrah ya. Huwa ba'idun, dia itu jauh. Al-Qur'anu kitabullahi, Quran itu adalah kitab miliknya Allah. Ya. Al-Ka'batu baitullahi, Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. Perhatikan ya harakatnya, baitullahi, kasrah hi-nya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullahi, kasrah hi-nya lagi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri, mudarris keluar, ini fi'il madi, al-mudarrisu fa'il ya pelakunya. Guru keluar dari ruangan kepala sekolah. Ini mudhaf dan mudhaf ilaih, mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ghurfatul mudiri, kasrah. Nomor 6, hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Harakatnya diperhatikan ya. Hadza baitu Hamidin. Ini rumahnya Hamid, rumah miliknya Hamid. Perhatikan, baitu mudhaf, Hamidin mudhafun ilaih. Wa dzalika baitu Khalidin, dan itu adalah rumahnya Khalid. Baitu mudhaf, Khalidin mudhafun ilaih. Kasrah ya. Aina Ammarun ataukah Ibnu Ammarin? Ya, Ibnu Ammarin talibun wabnu Yasirin tajirun. Anak laki-lakinya Ammar adalah seorang santri, seorang pelajar ya. Wabnu Yasirin tajirun, sementara anak laki-lakinya Yasir adalah seorang pedagang. Ini mudhaf, mudhaf ilaih. Ibnu Ammarin, Ibnu Yasirin, ini mudhaf, ini mudhafin ilaih. Maka dikasrah ya. Hamilan yang ke-8, baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Ini juga mudhaf ya, mudhaf dan mudhaf ilaih. Baitul mudarrisi, rumahnya guru jauh dan rumahnya pedagang dekat. Ya, perhatikan ya. Ya, baitut tajiri, ini baitu mudhaf, at-tajiri mudhafun ilaih. Harakatnya diperhatikan. Hadza miftahus sayyarati, ini kunci mobil. Miftahu mudhaf, as-sayyarati mudhafun ilaih. Aina miftahul baiti, di mana kunci rumah? Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih di kasrah. Ya. Man anta ya waladu, siapa kamu wahai anak? Ana ibnu Abbasin, aku adalah anak laki-lakinya Abbas. Ini mudhaf, ibnu Abbasin mudhafun ilaih. Wabnu man huwa, dan anaknya siapa dia? Ya. Ibnu man, ibnu mudhaf, man itu mudhafun ilaih. Ya. Huwa ibnu Khalidin, dia itu anak laki-lakinya Khalid. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ya. Kemudian yang ke-12, aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarati. Perhatikan, di mana masjidnya Rasulullah? Ini masjidu itu mudhaf, Rasulillah mudhafun ilaih. Dia sendiri mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Ini bersusun ya. Dia statusnya sebagai mudhaf ilaih bagi masjid, tapi dia juga mudhaf bagi Allah. Ya, Rasulullah ya. Aina masjidu Rasulillahi, ya. Di mana masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarati. Dia itu berada di Madinah Al-Munawwarah. Madinah yang nawwara, yang bercahaya, ya, yang bersinar ataukah yang bercahaya ya, Munawwarah. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jamiati. Anak perempuannya Hamid, ini mudhaf, Hamidin mudhafun ilaih. Anak perempuannya Hamid di sekolah, wa bintu Muhammadin fil jamiah. Anak perempuannya Muhammad di kampus. Ya. 14 sekarang, Rabi' Ashar. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Contoh mudhaf dan mudhaf ilaih yang lain. Ismu mudhaf, al-mudarrisi mudhafun ilaih. Namanya mudarris adalah Sa'id dan namanya muhandis adalah Khalid. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Nah. Ammat talibi ataukah ammut talibi ghaniyun. Pamannya seorang murid itu kaya. Ammut talibi. Ammu itu paman, ammun. At-talibi mudhafun ilaih. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ammut talibi ghaniyun. Pamannya seorang talib itu kaya. Nomor 16, babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun.
Pintu masjid itu tertutup, ya terbuka berarti maftuh terbuka ya. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Pintu masjid itu maftuhun terbuka, wa babul madrasati mughlaqun, dan pintu sekolah itu tertutup. Masih pandemi jadi sekolahnya belum masuk, masjid sudah boleh dibuka ya. Babul masjidi maftuhun, pintu masjid itu terbuka, wa babul madrasati mughlaqun, dan pintu sekolah itu tertutup. Ini terbuka, maftuhun terbuka, mughlaqun tertutup. Ini sebagai jawaban ya. Kemudian khalu hamidin faqirun. Khal itu paman dari jalur ibu ya. Kalau am ini paman dari jalur ayah. Khalu hamidin, pamannya Hamid itu fakir, seorang yang fakir. Fakir itu di bawahnya miskin ya. Sayyaratu Abbas, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Mobilnya Abbas fi syari'i, berada di jalan. Ya. Kemudian selanjutnya ya. Ini ternyata masih banyak ini. Nomor 19, ibnu man anta, anak siapa kamu? Ibnu mudhaf, man anta itu mudhafun ilaih ya. Anak siapa kamu? Ana ibnul mudarrisi, aku adalah anak laki-lakinya mudarris, aku anaknya guru. Kemudian ainal kalbu, di mana anjing? Huwa tahtas sayyarati, dia itu berada di bawah pohon. Ini contoh-contoh mudhaf dan mudhaf ilaih. Dari pembahasan pelajaran yang kelima, kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, juz yang pertama. Insyaallah untuk pembahasan dan mudhaf ilaih masih di pelajaran yang kelima, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang. Ini banyak juga pelajaran yang kelima, nanti kita bikin 2 sesi saja ya, biar nggak membosankan. Dengarkan satu file lah sampai 26 menit ya, kan bosan. Kita lanjutkan nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.